sapa sebagai syarif sudah sangat suhrah wal istifadah dalam tradisi Yahudi. Berarti untuk sebutan syarif itu bukan hanya keturunan dari Nabi Muhammad saja ternyata ya? Ternyata enggak. Ternyata juga dipakai untuk Keturunan komunitas secara umum di kalangan Bani Ismail, dan pernyataan itu ditemukan dalam dokumen Yahudi. Nah, masalahnya begini. Apakah betul keturunan Ismail yang dipotret dalam tradisi Yahudi itu berada di kawasan yang dikenal sebagai Arabia itu? Iya. Jawabannya kita lihat pada peta Claudius Ptolemy. Saudara-saudaraku sekalian, pada malam hari ini kita akan membahas sebuah topik, yaitu soal keturunan dari Nabi Ismail. Kita ketahui bahwa Nabi Ismail ini menurunkan orang-orang yang tinggal di Jazirah Arab yang beragama Islam. Sementara saudara dari Nabi Ismail itu adalah Ishak yang menurunkan orang-orang Israel. Yang sampai saat ini kadang-kadang saat Israel bentrok dengan Palestina itu kadang-kadang orang-orang melihatnya seperti ini keturunan Ishak dengan keturunan Ismail. Apakah benar pandangan seperti itu? Dan bagaimana pandangan Yahudi? Karena orang-orang keturunan dari Ishak ini kan menurunkan Bani Yahudi terhadap Bani Ismail sendiri. Bagaimana pandangan orang-orang Yahudi terhadap keturunan Ismail? Kemudian yang nomor dua, pandangan Yahudi ini bisa ditelusuri dari dokumen apa saja. Nah, ini menarik ya, akan kita kupas nanti oleh pakarnya ini, Ustadz Menachem Ali. Silakan Ustadz. Baik Pak Edi, terima kasih telah memberikan pengantar sebelum kita berbincang santai mengenai tema yang sedang kita bahas pada malam hari ini. Sebagai pembuka, sebelum kita bahas secara detail, kita bisa merujuk ayat Al-Quran sebagai basic kita dalam dialog kita, supaya netizen memahami bahwa basic informasi Quran itu ada relasi dengan teks yang lain yang tentu saja sangat menarik untuk didiskusikan. Kita mulai dari surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah terutama ayat yang ke-127 dan 128. Saya mulai dari kajian ayat yang termaktub di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 127. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Kalau ditelusuri, di situ ada dua kata kunci. Yang pertama kata kunci Ismail, yang kedua kata kunci As-Sami'. Dari dua kata ini, kalau kita dengar dengan seksama, ada kemiripan bunyi, ada keselarasan intonasi. Yang pertama Ismail, yang kedua As-Sami'. Kira-kira Pak Edi merasakan nggak sesuatu yang memiliki kedekatan bunyi? Betul. Ismail As-Sami' dan As-Sami'. Ismail itu dari dua kata, Sami'a dan il. Sedangkan As-Sami' dari kata al plus Sami'a. Jadi As-Sami' dan Ismail. Arti harfiahnya kalau Ismail, dia Allah telah mendengar. Saya ulangi lagi. Makna kata Ismail, dia Allah telah mendengar. Karena kata Sami'a artinya dia telah mendengar. Siapa yang telah mendengar? Il, Tuhan. Jadi Tuhan telah mendengar. Sedangkan kata As-Sami' itu arti harfiahnya dia yang maha mendengar.
Dia yang maha mendengar, artinya dia Tuhan yang maha mendengar. Dan As-Sami bagian dari Asmaul Husna itu sendiri. Jadi ini ada semacam kode. Kalau diterjemahkan secara harfiah, redaksi ayat ini, dan ingatlah tatkala telah menegakkan pondasi rumah Tuhan, yakni Ibrahim, bersama sang putra, yakni Ismail, kemudian keduanya berdoa, munajat kepada Tuhannya. Rabbana taqabbal minna. Wahai ya Rabb, ya Tuhan kami, terimalah apa yang sudah kami lakukan ini. Innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkau maha mendengar, Tuhan yang maha mendengar, Al-Alim, Tuhan yang maha mengetahui. Oke? Dari ayat ini kita dikenalkan dua nama. Kemudian di ayat berikutnya, ayat 128 Pak Edi, ada munajat dua orang ini. Munajat dua orang ini berbicara mengenai masa depan. Ada semacam visi di masa depan yang berkaitan dengan keturunan mereka berdua. Ya. Apa yang termaktub di ayat 128? Dikatakan Rabbana waj'alna muslimaini laka. Wahai ya Rabb, ya Tuhan kami, jadikan kami berdua orang yang muslim yang layak di hadapan-Mu. Wa min dzurriyyatina, dan juga dari keturunan kami. Keturunan kami di sini yang dimaksud siapa? Keturunan Ibrahim melalui Ismail. Karena ini konteksnya merujuk pada dua orang. Dua orang itu adalah Ibrahim dan Ismail. Jadi ungkapan kata dzurriyyatina, keturunan kami, maksudnya keturunan Ibrahim melalui Ismail. Artinya, kalau keturunan Ismail, pasti keturunan Ibrahim. Karena yang dimaksud ini dua orang yang dicantumkan di ayat 127. Sebagai apa? Keturunan Ibrahim melalui Ismail itu ummatam muslimatan lak, sebagai satu ummah yang juga bertaslim, yang juga muslim, yang layak di hadapan-Mu. Wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sebagaimana teks itu ditunjukkan, jadikan kami cara-cara, atau maksudnya tunjukkanlah kami cara-cara tempat ibadah haji, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkau yang maha penerima taubat dan maha penyayang. Konsentrasi pembahasan pada ayat 128 adalah kata kunci dzurriyyatina dan juga kata ummah. Jadi keturunan Ibrahim melalui Ismail sebagai satu ummah. Ummah itu jangan dibayangkan satu orang. Ummah itu kumpulan banyak orang yang muncul di masa depan dari satu generasi ke generasi. Jamak ya, berarti banyak. Berarti banyak. Nah, sekarang kita bandingkan redaksi Quran ini dengan apa yang tertulis di dalam kitab Taurat. Kitab Taurat yang sedang saya baca ini versi Ibrani, berbahasa Ibrani, yang dipakai di kalangan Yahudi sendiri. Ini teksnya ya. Teksnya disebutkan begini. Wala Yishmael shema'atiha hinne berechti oto wehifreiti oto wehirbeiti oto bemeot meot senem ashar neshim yolid unetatif legoy gadol. Kalau arti harfiahnya, wala Yishmael shema'atiha. Nah, ini ada dua kata yang berakar dari kata yang sama, dan itu persis seperti yang tercantum dalam redaksi Quran tadi. Al-Quran tadi. Iya, ayat 127. Kata Ismail dan dikaitkan dengan As-Sami'. Sedangkan dalam kitab Taurat ini yang berbahasa Ibrani tertulis kata Yishmael shema'atiha. Jadi kalau disejajarkan dengan Quran, Yishmael sama dengan Ismail. Ya. Sedangkan As-Sami' di sini sejajar dengan shema'atiha. Arti harfiahnya wala Yishmael
dan tentang Ismail, syama'atiha, aku telah mendengar permintaanmu. Sama ya. Maksudnya Tuhan telah mendengar permintaan Ibrahim. Wali Ismail syama'atiha, dan tentang Ismail aku telah mendengarkan permintaanmu wahai Ibrahim. Maksudnya begitu. Hinne berehti oto, aku akan memberkati dia, yakni Ismail. Wahifreiti oto, dan aku akan memperbanyak keturunannya, maksudnya memperbanyak dia. Wahirbeiti oto, dan aku akan melipat gandakan dia bemeot meot, begitu banyaknya. Senem asyar neshim, ada 12 neshim. Saya belum terjemahkan apa itu neshim. Ya. Oke. Ada 12 neshim. Yolid yang akan lahir dari dia, dari Ismail. Unetatif legoy gadol, dan aku akan menjadikan dia sebagai satu bangsa yang besar. Satu bangsa yang besar. Di sini ada ungkapan kata goy. Goy itu bahasa Ibrani. Sedangkan dalam istilah bahasa Arab itu sama dengan ummah. Kalau Quran menggunakan istilah ummah, di situ ada ungkapan ummatam muslimatan lak. Ada kata ummah, berarti satu bangsa. Dari satu generasi ke generasi. Di sini ada ungkapan goy. Goy itu maknanya sejajar dalam bahasa Arab, yakni ummah. Goy itu bahasa Ibraninya. Apa betul ungkapan ummah dalam Quran sejajar dengan goy dalam bahasa Ibrani? Apa dokumen yang kita bisa jadikan acuan? Tidak mungkin kan kita menafsirkan dari sudut pandang Islam. Kita harus merujuk pada sudut pandang tradisi Yahudi. Apakah betul ungkapan Quran yang menyebut kata ummah itu sejajar dengan istilah goy dalam bahasa Ibrani? Validasinya dokumen apa? Dokumen tradisi Yahudi itu sendiri. Dari mana kita bisa rujuk? Tulisan dari Rebai Saadia Gaon. Ya, Rebai Saadia Gaon di sini tertulis Torah Original Commentary in Arabic by Rebai Saadia Gaon. Beliau lahir tahun 882 Masehi, meninggal tahun 942 Masehi. Ini kalau dikonversi dalam tahun Hijri, itu sama dengan tokoh-tokoh penting dalam tradisi Islam. Saya hanya cuplikan di sini, tahun 882 Masehi itu sejajar dengan tahun 269 Hijri. 200. Sedangkan tahun wafatnya Rebai Saadia Gaon, Rabi Saadia Gaon, itu tahun 942 Masehi, sejajar dengan tahun 331 Hijri. Berarti ini masa yang sezaman dengan Imam Bukhari atau sebelum Imam Bukhari? Sejaman itu ya. Hah? Imam Bukhari tahun berapa ya? Coba cek Imam Bukhari itu tahun berapa lahirnya dan kapan tahun wafatnya. Cek dulu. Tapi Imam Bukhari 810. 810 itu meninggal atau dilahirkan? Lahir. 810. Meninggal tahun berapa? 870. 870. Berarti lebih dulu Imam Bukhari ya? Iya. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Rebai Saadia Gaon ini. Kita lihat di sini pada pasal yang ke-17 ayat yang ke-20 disebutkan di sini. Ada ungkapan wa fi Ismail qad safi'tuka ha ana mubarikum fi wa unmihu wa ukthirhu jidda jidda Ithna asyara syarifan yalid wa aj'alu minhu ummah kabira. Di sini ada ungkapan kata ummah kabira sejajar dengan bahasa Ibrani goy gadol. Berarti kalau di dalam kitab
Taurat bahasa Ibrani tertulis Goy Gadol, bangsa yang besar. Dalam versi bahasa Arabnya sama dengan Ummah Kabirah atau Ummah Azimah, bangsa yang besar. Pakai istilah ummah, sama nggak dengan istilah yang dipakai dalam Al-Quran? Ummatam muslimatan lak. Jadi satu ummah yang juga bertaslim semata-mata hanya untuk engkau. Sejajar kalau begitu. Dan ini fakta real. Nah, yang lebih menarik lagi, kita lihat kata kunci yang dipakai, yang itu merupakan rekaman kolektif orang-orang Arab pada masanya. Itu bukan mewakili bahasa personal, tapi mewakili bahasa bersama. Jadi kalau ada yang teks ini menyebut ummah sama dengan goy dalam bahasa Ibrani, berarti itu sudah diterima oleh masyarakat pada masa itu. Umum, ya. Baik itu ya orang Yahudi penutur bahasa Ibrani atau orang Yahudi penutur bahasa Arab, sama-sama memahami bahwa istilah goy dalam bahasa Ibrani itu ekuivalen dengan istilah ummah dalam bahasa Arab. Dan kaum muslim pun paham bahwa istilah ummah yang dipakai di kalangan Yahudi penutur bahasa Arab itu sejajar maksudnya dengan istilah ummah dalam tradisi Islam. Itu berarti konsekuensi logisnya, ya. Dan ternyata orang-orang Yahudi musta'ribah, bukan hanya orang Arab musta'ribah saja. Orang Arab musta'ribah itu orang Arab keturunan Ismail. Orang-orang Yahudi musta'ribah itu orang-orang Yahudi yang berkultur Arab. Keturunan Ismail juga bukan? Berkultur. Budayanya. Berbudaya Arab, bertutur dalam bahasa Arab, bertradisi Arab. Itu yang disebut sebagai Yahudi musta'ribah. Adanya di mana? Di kawasan Arabia, termasuk di kawasan Arabia Selatan yang dikenal dengan Al-Yamaniyun, orang-orang Yaman itu. Bagian dari tradisi besar itu. Yahudi musta'ribah. Ada di kawasan itu juga. Nah, pertanyaannya sekarang, di sini ada ungkapan yang lebih menegaskan lagi selain istilah ummah. Yakni istilah apa? Ada istilah yang tentu saja ini mengejutkan bagi kita, karena istilah ini ternyata istilah yang muncul pada masa-masa awal, masa kehidupan para muhadditsin. Apa itu istilah yang dipakai? Istilah syarifan. Syarif. Dari kata syarif. Jadi semua keturunan Ismail disebut sebagai syarif. Artinya apa? Istilah syarif itu minimal pada abad ke berapa itu? 9 Masehi atau abad ketiga Hijri, itu sudah menjadi pengetahuan umum bahwa keturunan Ismail itu disapa dengan istilah syarif. Jadi kalau begitu, keturunan seorang nabi yang dinamakan sebagai syarif dalam tradisi Yahudi itu sudah mafhum, sudah sangat dikenal, sudah suhroh wal istifadah. Kalau bahasa ahli nasab ya, sudah suhroh wal istifadah di kalangan tradisi Yahudi bahwa siapapun yang keturunan Ismail disapa dengan sebutan syarif. Dan dokumen itu dari mana? Tradisi Yahudi sendiri, dan itu rekaman dari seorang rabi yang bernama Rabbi Saadia Gaon. Pertanyaannya sekarang, siapa Rabbi Saadia Gaon? Ternyata Rabbi Saadia Gaon, dia menulis kitab yang namanya Sefer HaGalui. Dia menulis buku ini berkaitan dengan nasab beliau sampai kepada siapa. Ternyata beliau adalah keturunan David. Oh, dari keturunan Nabi Daud. Keturunan Nabi Daud. Berasal dari suku Yehuda. Berarti siapa keturunan Ismail? Mereka disapa sebagai apa? Yakni disapa sebagai syarif. Sudah sangat suhrah wal istifadah dalam tradisi Yahudi.
Berarti untuk sebutan Sarif itu bukan hanya keturunan dari Nabi Muhammad saja ternyata ya. Ternyata enggak. Ternyata juga dipakai untuk Keturunan komunitas Bani secara umum di kalangan Bani Ismail. Dan Ismail. itu di tempatnya di Yahudi. Dan pernyataan itu ditemukan dalam dokumen Yahudi. Nah, masalahnya begini. Apakah betul keturunan Ismail yang dipotret dalam tradisi Yahudi itu berada di kawasan yang dikenal sebagai Arabia itu? Iya. Jawabannya iya. Kita lihat pada peta Claudius Ptolemy. Peta Claudius Ptolemy ini mengindikasikan bahwa persebaran keturunan Ismail itu bukan hanya di kawasan Arabia Tengah. Yang dimaksud itu kawasan Hijaz, bukan hanya itu. Kalau kita lihat di sini ada penandanya, yakni kota ya. Ada kota Yathriba. Ini yang disebut sebagai kota Yathrib. Sedangkan yang agak ke selatan ada kota Makoraba, yakni kota Makkah itu. Kemudian di sini ada nama satu suku besar. Suku besar ini adalah suku Kasaniti. Di sini ada Kasaniti yang dekat dengan Laut Merah. Suku Kasaniti ini adalah bahasa Romawi yang berasal dari bahasa Semitik, yakni dari kata kois. Dan itu bagian dari keturunan Ismail. Pakai bahasa apa? Romawi? Istilah Kasaniti itu bahasa khas Romawi. Bahasa khas Romawi. Bahasa khas Romawi. Tetapi asal-usulnya itu dari bahasa Timur Tengah yang diromawikan. Dari kata kois menjadi Kasaniti. Ini hampir sama seperti ketika menyebut salah satu suku besar dari kalangan kaum Ismail yang disebut sebagai Asateni. Nah, ini ada kata Asateni. Asateni. Ini dari nama suku Asad, Bani Asad. Kalau Kasatniti, Bani Kois. Suku besar yang disebut Bani Asad disapa dengan sebutan Asateni. Ada di kawasan Najd, kalau di sebelah timur. Kemudian ada Iolisite. Ini yang disebut sebagai Bani Ilyas. Jadi ini semua membuktikan bahwa ini adalah kaum keturunan Ismail yang menjembar di kawasan Arabia tengah di sini, ya kan? Kemudian ada Bani Temi di situ. Itu Bani Tamim. Dan itu juga keturunan Bani Ismail. Ya. Nah, kalau semakin ke selatan itu juga dihuni oleh Bani Ismail dan juga keturunan Bani Ketura. Yakni suku Sabean atau Bani Saba. Kita mengenal tokoh yang pernah kita bahas, yakni Ratu Balkis. Dan itu keturunan Ibrahim melalui Ketura. Mereka itu kawin-mawin menjadi satu bangsa besar yang kemudian di dalam kitab Taurat sendiri disapa dengan sebutan Yismailim, kaum Ismail. Dan kalau begitu, mereka ini sebenarnya kalau disapa dengan sebutan Sarif itu sudah dikenal sejak abad keberapa tadi? Ketiga ya. Abad ketiga Hijri. Sedangkan kita bisa tahu di situ bahwa keturunan Ismail itu merupakan pembuktian bagaimana janji Tuhan kepada Ibrahim. Keturunan Nabi Ibrahim. Nah, sekarang betul tidak bahwa janji Tuhan kepada Ibrahim melalui Ismail itu identik dengan janji Tuhan kepada Abraham itu sendiri saat belum dia punya putra. Kita lihat misalnya. Coba lihat kitab Kejadian pasal 21 ayat 22. Kitab Kejadian pasal 21 ayat 22. Oke. Pada waktu itu Abimelek beserta Pihol, panglima tentaranya, berkata kepada Abraham, Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan. Oke, di situ untuk Abraham ada penegasan Allah menyertai engkau. Oke. Sekarang bandingkan, apakah betul bahwa Allah juga menyertai Ismail, putra Abraham? Kita lihat pada kitab
Kejadian pasal 21 ayat 20. Kejadian 21 ayat 20, Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Nah, kalau begitu ini sudah menjadi bukti bahwa Allah menyertai Abraham dan sekaligus Allah menyertai Ismail. Dan itu fakta Alkitab sendiri menegaskan demikian. Allah tidak pernah berpaling dari Abraham dan Allah juga tidak pernah berpaling dari Ismail. Saya pakai menggunakan bahasa khas Kristiani kok pakai istilah Allah di sini. Allah menyertai Ibrahim dan Allah juga menyertai Ismail. Oke, ini fakta bukan dari Quran tapi fakta dari Bible, the Holy Bible. Contoh yang kedua, kita bisa lihat bagaimana janji Tuhan kepada Ibrahim. Dalam kitab Kejadian pasal 17 ayat yang ke-4 dan ke-5. Coba. Kejadian 17 ayat 4 dan 5. Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Nah, Abraham akan menjadi bapa bangsa-bangsa. Ya. Oke, pada pasal 22 ayat 18. Silakan cek. 22 ayat 18. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Oke, di situ membuktikan bahwa Abraham menjadi bapak bangsa-bangsa, beranak cucu, ya kan? Apakah hal yang sama juga dikatakan Tuhan sendiri kepada Ismail? Kita lihat kitab Kejadian pasal 17 ayat 20. Kitab Kejadian pasal 17 ayat 20. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakan 12 raja dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Nah, di situ Tuhan berkata, Tuhan akan menjadikan Ismail beranak cucu dan sangat banyak dan menjadi bangsa yang besar. Berarti yang dikatakan itu persis tidak seperti yang Tuhan katakan kepada Abraham? Sama. Ini bukti kalau di dalam Quran dua orang ini munajat kepada Tuhannya, kemudian meminta wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak, jadikan dari keturunan kami menjadi satu ummah. Ummah itu bangsa yang besar yang juga layak di hadapanmu. Berarti isi pesan Alkitab atau Bible persis seperti yang dimaksudkan di dalam Quran. Nah, sekarang yang lebih mengerucut lagi, ini yang terakhir. Kenapa ya Rabai Saadiagawan menggunakan istilah syarif di situ? Ya, syarif. Kira-kira itu bahasa Arab di Israel kan atau apa bahasa? Itu bahasa Arab, tapi dipakai dalam tuturan Arab di kalangan tradisi Israel yang dimaksud Yahudi Musta'ribah, dan juga di kalangan Arab Musta'ribah sendiri menggunakan istilah syarif. Nah, istilah syarif itu sekarang ini lebih populer hanya merujuk pada keturunan Nabi Muhammad SAW dari jalur Sayyidina Hasan. Ya, dari jalur Sayyidina Hasan itu disebut sebagai syarif. Dari jalur Sayyidina Hussein disebut sebagai sayyid. Itu yang populer era sekarang. Tetapi jangan lupa, popularitas anggapan mengenai istilah syarif hanya dinisbatkan kepada keturunan Sayyidina Hasan. Ternyata ini ada kesinambungan informasi dengan keturunan Bani Hashim pun disapa dengan syarif. Bedanya syarif dengan sayyid itu apa ya? Ya itu tadi saya mengatakan kalau sayyid hanya dinisbatkan pada keturunan Hussein. Sedangkan kalau syarif hanya dinisbatkan kepada keturunan Sayyidina Hasan. Artinya sama sebetulnya. Maksudnya sama, hanya istilah yang dipakai berbeda.
Tetapi kalau kita cross check pada data yang lebih global lagi, ternyata istilah Syarif itu juga dipakai di kalangan semua keturunan Bani Hashim. Oh, Bani Hashim juga Syarif. Makanya kerajaan Yordania itu kan kerajaan Bani Hashim. Makanya kerajaannya disebut Al-Mamlakah Al-Arabiyah Al-Hashimiyah. Artinya kerajaan Arab Bani Hashim. Rajanya disebut Syarif Hussein. Oh iya. Itu menandakan Keturunan. bahwa Bani Hashim itu menyandang juga gelar Syarif. Bukan hanya dari keturunan Sayyidina Hasan saja. Yang lebih konkret lagi, lebih luas lagi, ternyata catatan kaum Yahudi sendiri yang diwakili oleh Rabai Saadia Gaon. Rabai Saadia Gaon menegaskan bahwa semua keturunan Ismail yang disebut sebagai Bani Ismail itu disapa dengan sebutan Syarif. Jadi kalau begitu, istilah Syarif itu bukan istilah yang baru saja muncul pada masa kerasulan Nabi SAW, tapi juga dinisbatkan kepada masa sebelumnya. Tapi dia dicatat oleh Rabai Saadia Gaon ketika beliau hidup. Nah, artinya dan hidupnya di awal abad ke-9 abad ke-9. Artinya itu catatan pada masa belakangan memang. Tetapi itu merupakan memori kolektif bahwa semua keturunan Ismail disapa dengan sebutan Syarif. Khususnya 12 raja, Senem Asyar Nishim, itu disapa dengan 12 Syarif. 12 Syarif. 12 nah, raja. Pertanyaannya sekarang, kalau Syarif yang sekarang ini dinisbatkan kepada Sayyidina Hasan, ada banyak suku yang merujuk pada Sayyidina Hasan. Termasuk marga-marga yang sekarang bernaung di bawah organisasi besar Al-Irsyad Al-Islamiyah. Salah satunya adalah Bani Wazir, yang kemudian disingkat menjadi Bawazir. Itu bukan klan sembarangan. Dan terbukti kalau bahasa sekarang haplogrupnya itu J. Sama dengan Ismail, sama dengan Ibrahim. Sama dengan Nabi Tetapi Muhammad. tidak pernah mengekspos diri sebagai keturunan Nabi SAW. Tidak membanggakan nasabnya. Tetapi sudah terkonfirmasi itu. Ada yang tes DNA ya? Ya sudah. Oh. Waktu kemarin saya bertemu dengan orang-orang dari Yaman. Oh, dari Yaman. Ya, orang-orang maksudnya berasal dari Yaman yang bernaung di bawah ormas yang namanya Al-Irsyad. Ada dari kalangan Bawazir. Bahkan ada yang namanya Ismail Bawazir. Ada juga yang namanya Ismail Beshmeleh. Ada juga Ismail Bajabir. Jadi mereka ini sebetulnya tidak terkonfirmasi di kalangan Robitoh Alawiyah, nggak terkonfirmasi. Karena Robitoh Alawiyah itu nyambungnya ke Sayyidina Hussein menurut klaim dari Robitoh. Wajar kalau Bawazir nggak dimasukkan ke situ, bahkan tidak dianggap sebagai keturunan Nabi. Kalau Bawazir nyambungnya ke Sayyidina Hasan. Oh, Hasan. Bukan Sayyidina Hussein. Iya. Dan itu terkonfirmasi. Jelas itu. Dan sudah ada tes DNA. Dan sudah ada tes DNA. Haplogripnya J. J1. Masya Allah, ya. Tapi uniknya tidak pernah menarasikan di ruang publik. Dan itu saya kira patut kita hargai. Karena bagaimanapun juga keturunan Ismail, keturunan Nabi Ismail, keturunan Nabi SAW sampai ke Indonesia. Sampai ke Asia Tenggara yang disebut Nusantara ini. Dan juga sampai ke Malaysia. Semua mereka ini adalah keturunan besar dari Bani Ismail yang menurut Alkitab sendiri dikatakan Legoy Gadol, menjadi satu bangsa yang besar. Nah, saya kira itu menjadi perhatian kita sekarang. Ya, saudara-saudaraku sekalian, semoga Anda paham ya. Ternyata nama Ismail dan keturunannya yang seringkali diremehkan, seringkali dipinggirkan, ya. Ternyata itu sudah dinubuatkan dan sudah ditulis baik di dalam Al-Quran atau di Alkitab
bahwa Allah sendiri yang menjamin, menjaga, dan akan menjadikan Ismail ini keturunannya menjadi 12 suku yang besar, 12 suku raja-raja besar ya. Dan akhirnya memang keturunan dari Ismail 12 suku itu pun masih kompak sampai turun-temurun, bahkan tadi sudah ditunjukkan petanya tadi, menyebar ke Jazirah Arab. Dan disapa sebagai Syarif. Dan disapa sebagai Syarif, keturunan dari Nabi Ismail ya. Masya Allah. Sedangkan kita ketahui bersama bahwa saudaranya yaitu Ishak juga menurunkan 12 suku-suku Israel. Dan tidak pernah disebut Syarif. Dan tidak pernah disebut Syarif. Dan 12 suku itu pun nanti akhirnya juga pecah menjadi 2. Dan tidak kompak ya. Beda dengan keturunan Ismail itu kompak sampai hari ini. Padahal selama ini dinarasikan orang Muslim itu sering bertengkar, sering pecah ya. Ternyata dalam sejarahnya keturunan Nabi Muhammad, keturunan dari Ismail 12 suku raja ini itu kompak sampai hari ini. Bahkan jejak-jejaknya masih tertulis ya di peta Claudius Ptolemy tadi ya. Mungkin ada closing, Ustaz, silakan. Sebagai closing statement, ada 2 hal yang perlu dicermati, bahwa istilah Syarif itu sudah dikenal dalam tradisi Yahudi untuk menyebut keturunan Ismail sebagai dzurriyyahnya Ismail, dan itu sudah ditekankan di dalam kitab Torah bahasa Arab versi Yahudi sendiri. Dan itu tidak pernah dialamatkan kepada kaum keturunan Ishak. Hanya keturunan Ismail disapa sebagai Syarif. Berarti itu adalah istilah kunci untuk mengidentifikasi keturunan Ismail yang menyebar di kawasan Arabia. Yang kedua, Ismail dalam catatan Taurah dan dalam catatan Al-Quran ada ketegasan, ada kemiripan. Dan itu atas perintah Tuhan sendiri untuk menyebarkan keturunan Ismail di kawasan luas yang disebut Tanah Perjanjian itu, kawasan Arabia yang sangat luas. Dan sampai sekarang pun keturunan Ismail masih disapa sebagai Syarif, terutama dari keturunan Nabi SAW. Dan salah satunya adalah Bawazir yang kita kenal. Di Indonesia banyak. Saudaraku sekalian, kita sudah paparkan sejarah, kita sudah paparkan dokumentasi, semuanya berbalik kepada Anda. Dan tolong ini dijadikan sebagai pemersatu bangsa, jangan terpecah belah sesama Islam. Ayo kita tetap bersatu. Semoga kajian ini bermanfaat dan mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.